Dari proposal skripsi hingga wisuda, kamu hanya akan mengalami 9 langkah yang tersusun secara sistematis. Berikut ini. Welcome back to my channel, Alkaviana Channel, salah satu channel yang sangat berguna untuk mahasiswa, terutama mahasiswa semester akhir. Agar kamu mendapatkan banyak informasi yang menarik dari saya nanti, terutama tentang cara menyusun skripsi dan lain sebagainya, kamu bisa subscribe channel ini, Alkaviana Channel. Kamu juga bisa like video ini, kamu juga bisa share video ini supaya bermanfaat untuk kamu. Dan kesempatan kali ini saya akan sedikit membagikan pengalaman saya sewaktu menjadi mahasiswa tentang bagaimana langkah-langkah yang akan Anda alami ketika Anda menyusun skripsi, yaitu dari awal proposal skripsi hingga Anda di wisuda, yang dipindahkan sini loh, sarjana. Yang pertama, kamu akan membuat yang namanya proposal skripsi. Nah, proposal skripsi ini sangat penting untuk kamu mahasiswa. Kenapa? Proposal skripsi itu merupakan usulan penelitian yang kamu ajukan. Dalam pembuatan proposal skripsi, kamu tidak bisa sendirian mahasiswa. Yang pertama yang harus kamu ajak diskusi adalah PA atau pembimbing akademik kamu. Itu orang tua kamu yang merawat kamu dari semester 1 sampai semester 7. Proposal skripsi itu terdiri dari beberapa bagian. Nah, biasanya setiap kampus itu memiliki gaya selingkung. Gaya selingkung itu yang dimaksud, setiap kampus mempunyai sebuah buku pedoman yang disebut dengan buku pedoman penulisan karya tulis ilmiah untuk penyusunan proposal skripsi maupun skripsi. Nah, pada buku itu kamu bisa temukan apa saja bagian-bagian daripada proposal skripsi. Yang kedua yang kamu alami nanti adalah seminar proposal skripsi. Nah, seminar proposal skripsi ini akan kamu lakukan setelah proposal skripsi kamu selesai di pembimbing, yaitu pembimbing 1 atau pembimbing 2, atau mungkin ada gaya selingkung di universitas itu punya pembimbing 1, 2, sampai 3. Itu tergantung. Nah, setelah selesai dengan pembimbing, kamu lanjut seminar proposal. Seminar proposal ini bertujuan untuk memaparkan ide penelitian kamu kepada khalayak yang lebih luas. Yang pertama biasanya tentu saja ke dosen penguji yang paling utama. Nanti akan ditunjuk siapa dosen penguji yang cocok untuk tema penelitian yang kamu ambil. Nah, yang kedua, seminar proposal ini kamu akan mempublikasikan tujuan penelitian kamu kepada rekan-rekan kamu juga, adik kelas, bahkan juga kakak kelas yang ikut dalam seminar itu. Biasanya dalam seminar proposal itu akan dihadiri oleh beberapa komponen. Yang pertama sudah pasti dosen pembimbing kamu, yang kedua dosen penguji, yang ketiga biasanya ada rekan kamu mahasiswa. Nah, kenapa ada rekan-rekan mahasiswa di sana? Biasanya rekan-rekan mahasiswa juga bisa memberikan masukan terhadap rencana penelitian yang kamu ambil. Bisa saja kan kamu penelitian tentang A temanya, teman kamu yang juga sesuai dengan tema penelitian kamu yang itu A, itu juga akan memberikan masukan. Nah, kenapa itu penting sekali? Yang ketiga yang kamu alami dalam proses menuju wisuda, kamu harus membuat instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini akan ada di bab 3, yaitu pada metode penelitian. Posisi dari instrumen penelitian ini sangat vital. Semakin valid instrumen penelitian yang kamu buat, maka informasi atau data yang kamu dapatkan di lapangan nanti akan sangat mendukung untuk menjawab permasalahan skripsi kamu. Instrumen penelitian ini gunanya untuk mengambil data. Nah, data ini kamu akan dapatkan pada sampel penelitian. Nah, biasanya di bab 3 itu dijelaskan juga mengenai subjek penelitian, objek penelitian, populasi penelitian, dan juga sampel penelitian. Nah, instrumen ini hanya untuk sampel penelitian. Nah, pada sampel penelitian kamu akan mendapatkan data. Data itu akan dituangkan dalam instrumen penelitian. Kalau zaman sekarang sih untuk mendapatkan data dari instrumen penelitian sudah bisa menggunakan Google Form, atau kalau kamu ingin tertarik membuatnya secara manual juga nggak apa-apa sih, supaya lebih berasa rasanya penelitian.
Proses yang keempat yaitu menyebarkan instrumen atau mengambil data. Pada saat menyebarkan instrumen, kamu akan mendapatkan data yang sifatnya kasar, artinya belum terolah sesuai dengan tujuan penelitian kamu. Nah, pada tahap ini, kamu teruskan saja untuk mencari data dengan instrumen, jangan dulu diolah. Tahap kelima, kamu akan mengalami yang namanya proses pengolahan data. Data yang kamu dapatkan dari langkah keempat tadi, yaitu pada tahap pengambilan data, di tahap kelima ini kamu akan olah, kamu akan proses sebaik mungkin menggunakan metode penelitian yang sudah kamu tentukan pada proses analisa data. Ada biasanya disebutkan analisis data penelitian. Nah, di sana sudah ditentukan. Pada proses pengolahan data, kamu juga menentukan metode analisis statistik apa yang kamu gunakan. Apakah analisis statistiknya dasar, apakah analisis statistiknya itu juga terapan, tergantung nanti permasalahan yang kamu ajukan pada penelitian. Langkah keenam yang kamu alami adalah membuat hasil dan pembahasan. Pada tahap ini, data yang sebelumnya kamu olah itu dipaparkan pada hasil penelitian secara nyata, tidak dibuat-buat, sesuai dengan apa yang kamu dapatkan di lapangan. Ingat, ini penting. Biasanya sih dalam proses penelitian, data itu yang kamu dapatkan supaya sesuai dengan hipotesis lah. Nah, ini biasanya ada beberapa oknum atau peneliti yang melakukan data itu dirancang sedemikian rupa. Ini tidak boleh dilakukan. Setelah hasil penelitian kamu paparkan dengan baik pada tahap hasil penelitian, nah pada pembahasan kamu bahas hasil-hasil yang kamu peroleh. Cara membahasnya sangat gampang. Kamu bisa bandingkan dengan teori atau hasil penelitian sebelumnya. Kamu juga bisa bandingkan dengan tinjauan pustaka yang kamu paparkan pada bab 2. Pembahasan skripsi yang baik biasanya sedikit membandingkan dengan hasil-hasil penelitian yang hampir serupa dengan penelitian kamu, membandingkan juga dengan teori-teori yang juga sudah berkembang sebelumnya. Yang ketujuh yang kamu lakukan yaitu menyusun batang tubuh skripsi dengan lengkap. Isi skripsi yang lengkap itu terdiri dari proposal penelitian yang sudah kamu seminarkan dan sudah kamu revisi, ditambah dengan hasil pembahasan serta simpulan biasanya. Yang terakhir juga ada tentunya tinjauan pustaka. Nah, itulah batang tubuh skripsi yang lengkap pada umumnya. Namun ingat, tergantung dari gaya selingkuh universitas kamu ya. Yang kedelapan, ini proses yang sangat penting, yaitu sidang skripsi. Ini biasanya adalah tahapan yang paling menegangkan dalam proses skripsi. Mungkin beberapa buat kamu mahasiswa yang tidak serius menyusun skripsinya. Tapi buat kamu yang sudah menyusun skripsi dengan baik dari awal, itu memang murni kamu yang membuat skripsinya. Sidang skripsi ini akan biasa-biasa saja. Karena sebenarnya momen yang paling berat dalam proses pembuatan skripsi adalah pada saat bimbingan dengan dosen pembimbing, bukan pada saat sidang. Setelah selesai sidang skripsi, hal yang penting juga yang harus kamu lakukan tentu saja merevisi skripsi kamu. Kamu akan mendapatkan masukan dari dosen pembimbing, dari penguji, mungkin juga dari rekan-rekan mahasiswa atau rekan sejawat kamu di luar. Itu biasanya kamu akan mendapatkan masukan. Nah, ini sangat penting. Direvisi kembali, baca lagi dari halaman 1 sampai halaman terakhir skripsi kamu, paragraf demi paragraf, kalimat demi kalimat, kata demi kata, biar tidak ada kesalahan ketik. Selanjutnya, setelah skripsi kamu selesai direvisi, baru kamu cetak. Ingat, cari tempat percetakan yang murah meriah, karena kamu mahasiswa. Yang kesembilan, apa ya? Oh ya, lupa. Yang kesembilan adalah wisuda. Dari sini dipindahkan ke sini, kamu jadi sarjana. Semangat untuk orang tua kamu, untuk keluarga kamu. Ingat, setelah diwisuda
kamu bisa bekerja atau kamu juga harus punya bisnis. Oke, ingat, setelah ujian skripsi kamu diwisuda, itu bukan akhir dari segalanya. Perjalanan kamu yang baru itu dimulai, akan lebih tertantang. Oke, semangat terus adik-adik mahasiswa buat kamu di semester akhir yang masih bergulat dengan skripsi. Jangan pantang menyerah. Ingat bangun lebih pagi, baca-baca isi proposal atau isi skripsi kamu sebelum ujian. Pasti kamu akan lulus juga dengan nilai yang demikian. Tadi 9 hal yang kamu alami ketika kamu dalam proses penyusunan proposal skripsi hingga di wisuda. Hanya ada 9. Oke, untuk kamu yang tertarik dengan video ini, kamu bisa like video ini. Sedangkan kamu yang memang ingin mengetahui informasi-informasi menarik dari Alkaviana channel saya, kamu bisa subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi. Karena nanti ketika saya upload video, akan langsung bunyi di smartphone kamu. Kelenting gitu bunyinya, kamu langsung dapat informasinya. Demikian informasi dari saya. Semangat terus untuk kamu mahasiswa. Jangan lupa, hal ini bukan kamu lakukan untuk diri kamu sendiri, tapi kamu lakukan untuk orang tua juga, untuk orang lain yang ada di sekitar kamu.